Shalom, teruna yang ada di rumah, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam ibadah online IHMPT. Bunda dan kakak layan mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyanyikan Mars Teruna, Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 78, Aku Bersuka Cita. Bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Mari kita menyerahkan ibadah kita ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan kepada kami. Pagi ini kembali kami anak-anak teruna ya Tuhan, Engkau bangunkan dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami.
Jika pada pagi ini kami dapat datang beribadah kepadamu, hanyalah karena cinta kasih Tuhan bagi kami. Berkatilah kami satu persatu yang beribadah pada pagi ini ya Tuhan. Kiranya ibadah kami berkenan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, Mazmur pujian untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 6 dan 7. Kitab Mazmur pasal 95 ayat 6 dan 7. Kita sama-sama membacanya ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Demikian Mazmur untuk kita pada pagi hari ini. Teruna yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji namanya dengan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 52. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Adik-adik teruna, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan hati kita, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami dari malam hingga pagi ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk mendengar dan memahami firman-Mu, sehingga nantinya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman, kiranya apa yang akan disampaikan bisa menjadi berkat bagi semua kami yang mendengarkan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Markus 1 ayat 16-20. Markus 1 ayat 16-20 yang menyatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala
di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan. Syukur kita masih bisa mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus sedang berada di dekat Danau Galilea. Saat itu Yesus melihat Simon dan Andreas sedang menjala ikan karena mereka merupakan seorang nelayan. Yesus ngomong ke mereka pada ayat yang ke-17, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di ayat selanjutnya dikatakan Simon sama Andreas langsung pergi meninggalkan dan nurut sama Yesus. Pertanyaannya, kok bisa gitu mereka langsung tinggalkan pekerjaannya dan nurut sama Yesus? Dan sebenarnya mereka juga nggak tahu kerjaan mereka tuh ngapain. Jawabannya itu adalah Yesus yang memilih mereka untuk menjadi muridnya, dan juga bahwa sebelumnya mereka sudah melihat Yesus ngajar di tempat orang banyak. Nah, sesudah itu Yesus jalan sedikit lagi, ketemulah Yakobus anak Zebedeus sama Yohanes saudaranya. Dapat kita lihat di ayatnya yang ke-19. Dikatakan di situ mereka sedang beres-beres jalannya di dalam perahu. Lagi-lagi Yesus panggil mereka berdua, dan hebatnya lagi mereka langsung ikut dan pergi tinggalkan bapaknya. Tentunya agak aneh kan, tiba-tiba lagi mereka nurut aja seperti itu. Sekali lagi dikatakan itu karena kuasa dari Tuhan Yesus, serta juga ada kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka. Mereka berempat inilah murid pertama yang Tuhan Yesus pilih untuk menjadi muridnya. Mereka berani meninggalkan keluarga, harta, pekerjaan untuk ikut Yesus. Itu bukan suatu hal yang mudah dilakukan oleh orang biasa seperti kita. Kita juga harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang membuat hati kita senang untuk ikut Yesus. Untuk mengikut Yesus itu banyak tantangannya loh adik-adik. Mulai dari kita dihina, dicaci maki, dijauhkan dari lingkungan. Dan perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Yesus. Buktinya Yohanes dibuang, Stefanus dilempari dengan batu sampai mati, dan Matius dipenggal kepalanya. Ngeri ya, murid-murid Yesus mati karena ikut dia. Tapi adik-adik, ketika kita mengikuti Yesus, kita akan dapat berkat, keselamatan dari Allah, dan juga harta surgawi. Itulah janji Yesus kepada kita. Adik-adik, siapkah kita ikut Yesus? Siapkah kita meninggalkan kehidupan kita yang lama? Harus siap dong, karena janji Tuhan ketika kita setia dan percaya kepadanya serta ikuti Dia, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pertanyaannya lagi, terus gimana caranya kita menunjukkan bahwa kita itu adalah pengikut Yesus?
Ya, caranya kita melakukan segala perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita manusia, menolong yang lemah, dan membantu teman yang dalam kesusahan. Karena Tuhan sudah baik kepada kita dan kasih kita keselamatan, maka untuk itulah kita juga harus baik terhadap orang lain, agar kita layak disebut sebagai pengikut Yesus. Untuk menutup renungan kita hari ini, kakak akan nyanyi sedikit lirik lagu yang mengatakan begini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nah, adik-adik teruna, marilah kita tinggalkan kehidupan kita yang lama, kebiasaan buruk yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulailah meletakkan hidup kita pada perbuatan-perbuatan yang benar dan menjadi penjala manusia di tengah-tengah kehidupan kita demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan pada hari ini dan selamat berjuang untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama dan kedua, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami ke hadapan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu untuk hari ini. Kiranya Tuhan, kami yang telah mendengarkan bisa menjadi pengikut-Mu yang setia, mampu meninggalkan kebiasaan kami yang gak sesuai dengan kehendak-Mu,
Sertai dan ajari kami untuk menjadi penjala manusia yang benar dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati selalu pekerjaan orang tua kami, kiranya mereka bisa menjadi penyalur berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jagai selalu ya Tuhan negara kami ini dari segala permasalahan dan perpecahan, sehingga kiranya negara kami bisa menjadi bangsa yang penuh kasih dan damai sejahtera. Berkati juga Bapak Presiden serta jajarannya, kiranya mereka mampu secara bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Berkati juga pemerintah yang ada di kota Sungai Penuh, kiranya juga Tuhan kota ini bisa menjadi daerah yang penuh kerukunan dan rasa persaudaraan. Kami berdoa untuk gereja dan pelayanan kami yang ada di muka bumi ini. Berkati selalu gereja-gereja yang ada, kiranya bisa menjadi gereja yang benar-benar melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk gereja GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Berkati Bapak Pendeta beserta majelis, kiranya bisa melayani jemaat-Mu di tempat ini dengan hati yang tulus serta rendah diri dalam segala kerja layan yang ada di gereja ini, Tuhan. Berkati juga pengurus Pelkat, Bunda Layan, tim multimedia, dan semua orang yang turut mengambil pelayanan di gereja ini. Kiranya kami semua selalu setia dan tidak bersungut-sungut dalam pelayanan kami. Masih banyak doa yang ingin kami sampaikan, tapi Tuhan yang tahu isi hati kami masing-masing. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ini ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, diguduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah nats Alkitab untuk kita yang diambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyhurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga, Ku beri persembahan. Teruna yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan.
kita berdoa. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami, pakai dan urapi ya Bapa, menjadi alat untuk pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, baiknya yang pertama dan kedua, ikut di Kau saja Tuhan. Adik-adik teruna, hiduplah dalam damai sejahtera, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik teruna, Tuhan Yesus memberkati.